Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Anak-anak yang soleh dan solihah, yang mudah-mudahan hari ini kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan keistiqomahan, tetap semangat untuk mencari ilmu walaupun kita masih dalam kondisi belajar dari rumah atau belajar secara online. Anak-anak yang soleh dan solihah kelas 6 yang mudah-mudahan hari ini semua sehat walafiat ya. Juga keluarganya, orang tuanya. Wabil khusus Ustaz ucapkan selamat kepada anak-anak yang minggu ini dan minggu-minggu lalu telah mengikuti ujian tahfiz juz 29 dari kelas 6. Mudah-mudahan hafalannya bisa dijaga, ya, bisa ditambah dan diperbaiki bacaan-bacaan yang memang perlu perbaikan. Dan juga jangan lupa diulang-ulang terus untuk menjaga hafalannya. Anak-anak yang soleh dan solihah, pada hari ini Ustadz kembali hadir lewat video pembelajaran ini. Kita akan sama-sama melanjutkan materi kita, yaitu tentang hewan yang halal di pembelajaran yang berapa ya? Pembelajaran yang ketiga ya. Ketiga apa keempat? Nah, pembelajaran yang ketiga ya. Pembelajaran yang ketiga itu tentang hewan yang halal. Kemarin kita sudah belajar sampai kepada hikmah dihalalkannya hewan dan juga syarat-syarat tata cara penyembelihan. Nah, hari ini kita akan belajar tata cara penyembelihan. Insya Allah ini nanti akan sangat bermanfaat, khususnya ketika antum semua belajar atau belajar praktik untuk menyembelih. Termasuk misalnya belajar praktik untuk menyembelih hewan yang mudah dulu seperti ayam ya, kemudian juga itik atau yang lainnya. Nah, kita lihat ya pembelajarannya seperti apa. Tapi sebelumnya silakan dipersiapkan dulu bukunya ya. Dipersiapkan bukunya, disimpan di atas meja. Kemudian dibuka halaman ke-30 dan 36. Sudah? Kalau sudah, sama-sama kita awali pertemuan ini dengan membaca doa. Kita ucapkan lafaz basmalah dan juga doa untuk menuntut ilmu. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nah, baik. Kita kemarin sudah sampai ke ini ya. Nah, hikmahnya sudah kita belajar ya, seperti itu. Kita geser dulu. Nah, sudah kita pelajari. Kemudian tata cara penyembelihan hewan. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini sebagai tindak lanjut dari pembelajaran hewan yang halal. Kenapa demikian? Karena hewan yang halal ya, dari kambing, sapi, ayam, bebek, unta, itu tidak bisa dan tidak boleh langsung dimakan walaupun halal. Misalnya ada ayam halal, ambil langsung makan, tidak boleh. Tapi harus disembelih terlebih dahulu. Ya, ada ayam misalnya di depan kita masih hidup. Nih hewan halal nih. Oh, kita makan. Nah, nggak boleh begitu. Tapi ada syaratnya dulu, tata cara penyembelihannya seperti apa. Nah, silakan dibuka di halaman ke-31 sambil membaca, boleh sambil mendengarkan, sambil perhatikan slide yang tampil di depan antum semua. Syarat-syarat penyembelihan hewan. Bagian A. Penyembelih harus beragama Islam dan mengerti tata cara menyembelih sesuai agama Islam. Jadi, ketika menyembelih hewan harus orang Islam. Harus orang yang beragama Islam, harus orang Muslim. Nah, itu syarat yang pertama.
Kemudian selain dia muslim, dia pun harus mengerti tata cara menyembelih sesuai agama Islam. Ya, jadi dianjurkan, disyaratkan bagi seorang penyembelih hewan itu dia harus mengerti tata cara menyembelih sesuai syariah Islam. Yang bagian B, hewan yang disembelih merupakan hewan yang halal, baik halal zatnya maupun halal cara memperolehnya, bukan hasil mencuri atau menipu. Bagian C, alat menyembelih harus tajam agar dapat mempercepat proses kematian hewan tersebut dan hewannya tidak terlalu menderita sewaktu disembelih. Dan bagian D, tujuan penyembelihan semata-mata hanya untuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk dipersembahkan kepada berhala, kepada sesembahan yang lain, ya. Tetapi hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, teknis tata caranya seperti apa? Nih, perhatikan ya. Nanti insya Allah ini akan sangat bermanfaat, ya. Yang pertama, harus menggunakan pisau yang tajam atau golok yang tajam. Ya, kalau kalau ayam atau bebek cukup menggunakan pisau, ya. Karena kalau menggunakan golok kegedean, ya, keberatan. Kemudian kalau sapi atau kerbau itu bisa menggunakan golok yang tajam. Menggunakan pisau yang tajam. Semakin tajam pisaunya akan semakin baik agar hewan yang disembelih tidak tersiksa. Jadi ketika menyembelih, sekali jalan. Jadi yang harus dipotong itu adalah apa? Tenggorokan ini nih, ya, tempat makanan masuk keluar, tempat napas, ya. Di belakang ini ada laring, ya, larik untuk menghirup udara, ya. Kalau ini kan untuk makanan lewat sini, ya. Di belakangnya ada saluran udara pernapasan. Kemudian di sini ada ada urat besar, ya, urat besar yang mengalirkan darah. Nah, dua hal itu harus terpotong. Urat, kerongkongan sama tenggorokan harus terpotong. Nah, kalau menggunakan pisau yang tajam maka diharapkan sekali tebas langsung semuanya dapat. Atau dari bawah begitu, ya. Bisa dari sini atau Nah, begitu. Nah, digunakanlah pisau yang tajam. Menggunakan pisau yang tajam agar hewannya tidak tersiksa ketika disembelih. Nah, bagian B, baiknya tidak mengasah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih di hadapan hewan yang akan disembelih. Jadi, kalau pisaunya masih kurang tajam misalnya, kalau mau mengasah, itu lakukanlah jauh dari hewan yang akan disembelih. Jangan sampai dilihat, misalnya kambingnya melihat. Begitu, ya. Tapi adabnya pisaunya tidak diasah di hadapan hewan yang akan disembelih, ya. Di belakangi atau di dapur atau di mana, begitu, ya. Yang penting tidak terlihat oleh hewan yang akan disembelih. Yang ketiga atau bagian C, hewan dihadapkan ke kiblat. Menghadapkan hewan ke kiblat. Jadi kalau ke sana kiblat, maka hewan ini kepalanya nih, ya, matanya sebelah sini, ini kepalanya hadapan ke sana. Nah, tapi kepalanya sebelah kiri kita, nah, seperti ini, ya. Ini sebelah kiri kita, kepalanya hadapan ke sana, ya, ke kiblat. Ini matanya misalnya hadapan ke sana, seperti itu. Membaringkan hewan di atas lambung kiri. Kalau hewannya yang besar, ya, itu seperti kambing sama domba digubrakan ke kiri, menghadap ke kiri begininya, ya. Nah, ini lehernya menghadapnya ke kiblat, lambung kirinya di bawah. Seperti itu. Kalau ayam biasanya dia cukup dipegangin begini, ya, nggak perlu disimpan di bawah, cukup dipegangin, kakinya ini sayapnya begitu, begitu. Nah, kemudian setelah membaringkan hewan di atas lambung sisi kiri, ya, membaca basmalah saat akan menyembelih. Jadi sebelum menyembelih membaca basmalah, ya, dan lafaz Allahu Akbar. Jadi
Ini kepala sebelah sini ya, ini badan. Ya, setelah kita hadapkan sebelah kiri, ini lambung kiri di bawah. Ya, ini kemudian menghadap ke kiblat. Ini kepalanya, ini badannya. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Set. Dah, atau dari bawah set. Ya, atau set set. Nah, biasanya lebih bagus sekali gesek. Set. Nah, set beres. Set. Nah, begitu. Nah, kalau menyembelih kambing itu atau sapi dari sini nih bagusnya. Ya, dari sini. Set, bukan dari sini. Karena kalau dari sini ketemu jauh antara urat-urat yang ini yang harus kita putuskan. Kalau sini enak. Set, begitu dari sebelah sini. Nah, begitu ya. Membaca basmalah dan juga lafaz Allahu Akbar takbir. Ya. Bismillahi Allahu Akbar. Set. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Set, begitu. Menyembelih hewan dengan cepat supaya meringankan penderitaan hewan yang akan disembelih. Ya. Kemudian bagian G, memastikan pada bagian kerongkongan, tenggorokan atau dua urat leher itu telah dipotong dengan pasti. Ya, pastikan di tenggorokannya putus, kerongkongannya putus, ya. Kemudian dua urat leher ya kiri kanan ini putus ketika menyembelih hewan, urat yang besar, ya. Sebelah mana nih? Kelihatan nggak? Ya. Nah, itu dirasakan saja akan kelihatan kalau di kambing itu. Segede gini biasanya kalau di sapi atau di kambing kelihatan. Nah, set, pastikan putus. Yang urat yang besar itulah tempat mengalir nanti darah. Begitu darah dari situ. Dari sinilah, dari urat di sini tuh darah mengalir, mancar keluar, set, begitu. Nah, bagian H, dilarang mematahkan leher sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Nah, misalnya sudah dipotong begini, ya, hewannya belum betul-betul mati, masih bergerak-gerak, masih ya belum betul-betul mati. Kita sudah potong ininya, ya putusin. Nah, nggak boleh. Dilarang memutuskan atau mematahkan dulu lehernya sebelum benar-benar mati. Kalau sudah betul-betul mati, tidak bergerak lagi, nyawanya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah boleh kita putusin, patahin, ya, kita gantung, kita bikin sop. Nah, begitu ya, bikin sop kepala sapi. Nah, itulah beberapa tata cara penyembelihan hewan. Nah, makanya ketika ada kurban, ya, itu kelas atas, ya, kelas 5, kelas 6 khususnya harusnya dia bisa menyaksikan dengan baik sebagai melihat atau praktek dari tata cara penyembelihan hewan yang kita pelajari di 5 maupun kelas 6, ya. Itu di pembahasan tentang kurban maupun pembahasan tentang hewan yang halal untuk dimakan. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, itu teman kita hari ini tentang tata cara penyembelihan hewan. Dibaca lagi bukunya, ya, dipraktekkan lagi, boleh dibuka-buka materi-materi di tempat yang lain, di YouTube atau di apa, silakan dibaca kembali supaya kita lebih paham dan ketika waktunya praktek kita bisa melaksanakannya dengan baik sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Itu saja pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Dan tentunya Ustadz berharap tetap anak-anak jaga kesehatan, juga tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, sering cuci tangan, dan juga jaga jarak, ya, ketika berada dalam kerumunan. Baik, kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.